bagaimana ganja ini bisa dihalalkan atau dibolehkan untuk kepentingan medis. Padahal sebenarnya kalau kita lihat obat-obat penenang dan lain sebagainya itu kan mesti ada ganjanya. Ada ganjanya. Nah ini oleh Kiai Ma'ruf sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI agar MUI ini segera memfatwakan ganja yang diperuntukkan bagi kebutuhan medis. Bagaimana MUI merespon ini? Apakah daerah itu diberi otoritas oleh MUI pusat mengeluarkan fatwa hal apa saja gitu Pak? Mekanisme fatwa ini bagaimana sebenarnya? Jadi sebenarnya kalau kita bicara fatwa itu kita harus memang merujuk kepada apa aturan yang memang sudah ditetapkan di dalam MUI itu sendiri. Jadi fatwa yang di bawah itu sebenarnya memang tidak boleh bertentangan dengan yang di atas. Kalau gitu begitu ya. kan bisa timbul perpecahan. Ya. Tapi untuk masalah ganja ini sebenarnya bukan masalah baru kalau menurut kami. Karena sebenarnya di kitab-kitab itu sudah ada. Artinya ketika untuk masalah diperuntukkan medis, di mana di situ memang sangat dibutuhkan dan bukan tujuannya adalah untuk menghilangkan mengurangi pikiran atau memabukkan, bukan, tapi justru berguna untuk menghilangkan rasa sakit, memberikan beban yang lebih meringankan beban pasien-pasien tertentu, maka memang itu diperbolehkan. Memang diperbolehkan dalam kitab-kitab dan semua penjelasan. Memang ada yang melarang itu, tapi hadisnya itu Allah Ta'ala tidak meletakkan obat dalam sesuatu yang diharamkan. Tapi masalahnya ganja di sini bukan obat. Gitu ya. Ganja ini semacam kalau dalam istilah kedokteran itu semacam terapi untuk meringankan kesakitan, bukan menghilangkan kesakitan. Meringankan beban orang yang sakit seperti pasien kanker yang kesakitan karena parah, kemudian disuntik dengan semacam ganja sehingga dia tidak begitu sakit. Bukan menyembuhkan penyakit. Nah, ketika untuk pemakaian yang seperti ini, maka berlakulah al-hajat qatanzilu manzilat ad-darurat amatan kanat khussatan, kemudian ad-darurat tubihul mahdurat dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya, tapi mungkin diharapkan oleh Kiai Ma'ruf Amin untuk dipertegas. Tapi dengan alasan yang jelas. Kalau kemudian muncul fatwa tidak dengan penjelasan yang konkret, berbahaya disalahgunakan. Berbahaya nanti dijadikan alasan memperbolehkan barang yang tidak boleh. Makanya kita ini harus betul-betul hati-hati ketika mengeluarkan fatwa tentang masalah ganja ini, harus betul-betul ditulis detail-detailnya dengan sedetail mungkin bahwasanya penggunaannya memang hanya untuk kepentingan medis di mana sudah sangat dibutuhkan. Karena saya tahu sendiri memang ada obat itu di dokter-dokter umum pun ada yang mengandung ganja, dan itu diperuntukkan untuk pasien-pasien mental, mereka yang halusinasi, mereka yang punya ketakutan tersendiri atau traumatis terkadang ketika traumanya datang mereka harus minum obat itu. Dengan begitu akhirnya dia normal. Jadi kontras dengan tujuan dari miras. Kalau miras orang yang waras ingin mabok. Yang ini enggak, orang yang mabok, orang yang nggak normal, trauma, ketakutan, halusinasi, fobia dan sebagainya dikasih penenang, biar akhirnya kembali menjadi tenang. Ini kan tujuannya bagus. Jadi terkait dengan itu filosofisnya kenapa Homer diharamkan? Ini kan terjadi tiga periode. Iya. Yang pertama itu halal, tidak masalah. Kemudian karena banyak orang sholat itu di zaman Nabi kemudian ngawur, akhirnya turunlah ayat yang mengharamkan Homer. Untuk kalau hampir sholat, kalau masih lama sholat tidak masalah minum. Tapi hampir sholat jangan minum. Ini di Al-Quran ada ayatnya. Kemudian terakhir itu kisahnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali. Jadi waktu itu Sayyidina Ali akan menikah dengan Siti Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali itu mencari biaya nikah membawa unta di suatu tempat,
kumpul banyak sahabat, banyak mabuk. Sayyidina Hamzah mabuk. Akhirnya melihat Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah langsung ngamuk. Dan unta Sayyidina Ali pun dibunuh dengan Sayyidina Hamzah. Waktu itu Sayyidina Ali melapor ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang memarahi, negur Sayyidina Hamzah. Gimana paman? Nabi Muhammad pun diamuk sama Sayyidina Hamzah. Akhirnya Nabi Muhammad tidak melawan karena tahu Sayyidina Hamzah itu mabok, mendem. Akhirnya ya beliau pergi dengan marah. Nah, di malam harinya turun ayat yang mengharamkan Homer selamanya. Ya. Nggih, prosesnya seperti itu. Sehingga proses haramnya Homer itu tujuannya adalah karena bisa menurunkan kemanusiaan menjadi seperti hewan. Nah, karena ini prosesnya, jadi semua yang menimbulkan efek seperti itu seperti ganja atau morfin, sabu-sabu, ekstasi dan sebagainya haram semua. Tapi ketika yang diharapkan dari obat itu adalah faedah yang sangat besar, seperti mengembalikan kewarasan orang atau juga mengurangi rasa sakit pasien kanker dan lain sebagainya yang harus diobati dengan obat itu, maka hukumnya tadi itu akan berputar bersama ilat. Al-hukmu yaduru mal ilati adaman mawjudan. Saya yakin Kiai Ma'ruf Amin insyaallah memperhitungkan ini juga. Karena beliau adalah kiai yang sangat alim, sepuh dan matang ilmunya. Dan MUI insya Allah juga akan sama seperti itu. Ya. Dan sekarang sudah langkah-langkah itu sudah mulai dirumuskan. Tapi tadi itu detailnya harus jelas. Karena kalau tidak, ini berpotensi bisa melegalkan ganja. Nah, Terus tadi kan dikatakan bahwa banyak ya hal-hal yang kadang-kadang dalam situasi darurat bisa dibolehkan. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Lah ketika di kitab-kitab sudah ada ini, Pak Kiai, apakah masih perlu diformalkan oleh satu lembaga, katakanlah MUI dan lain sebagainya, atau apakah masyarakat ketika sudah tahu bahwa sesuatu yang darurat bisa dibolehkan sehingga tidak perlu fatwa lagi sehingga mereka melakukan. Lah itu gimana Jadi Pak Kiai? Fungsi dari fatwa itu sendiri sebenarnya adalah untuk menghilangkan keraguan. Ini yang paling penting dalam menurut kami. Jadi begini, beberapa orang tahu seperti itu, tapi beberapa orang tidak tahu. Sehingga mereka yang tidak tahu, ketika dengan dokter diresepkan obat ini, mereka tetap tidak mau minum. Karena ini haram ini mengandung ganja. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk pasiennya. Mungkin bukan dirinya sendiri yang sakit, saudaranya kesakitan, dengan dokter mau dikasih ganja untuk meringankan beban kesakitannya dengan obat-obat tertentu itu, tapi saudaranya tidak mau. Akhirnya harus ada, karena Indonesia ini negara hukum. Jadi harus ada asas kepastian hukum. Dengan kepastian hukum itu bisa kemudian langsung diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena kita ini bukan negara agama. Ketika bukan negara agama, Indonesia menganut sistem hukum civil law. Civil law hukum harus tertulis. Kalau tidak tertulis bukan hukum. Tidak seperti Amerika yang pakai juror, common law. Tapi kita ini dijajah Belanda, akhirnya sistem hukum Belanda kita pakai sampai sekarang harus terkodifikasi. Jadi kalau hukum agama ini kan tidak terkodifikasi menurut perspektif orang hukum nasional seperti kita. Masalahnya adalah karena dulu hukum agama ini pernah dipakai sebagai hukum nasional juga dengan madhab Syafi'i sebagai madhab utama. Akan tetapi ketika zamannya Sedek Hurguronji, kemudian ini dimanipulasi sehingga hukum agama itu diturunkan di bawah hukum adat. Ini namanya teori resepsi. Nah, teori resepsi ini tujuannya Sedek Hurguronji agar orang-orang agama ini tidak bisa mempengaruhi masyarakat. Karena hukum yang dipakai bukan hukum agama, sehingga masyarakat patokannya bukan lagi kepada ulama dan kiai waktu itu, tapi harus kepada pejabat-pejabat hukum-hukum Belanda itu. Sampai akhirnya ketika Belanda ini terusir dari Indonesia, teori ini belum dibatalkan. Sehingga akibatnya hukum-hukum agama pun kalau ingin diberlakukan secara umum, dinasionalkan, harus melalui hukum positif seperti hukum perkawinan. Hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu isinya hukum Islam. Hanya sebagian karena protes dari umat beragama lain tentang poligami, akhirnya dibatasi.
Nah, sama seperti ini Pak Kiai. Jadi masalah obat. Masalah obat ini kalau kita hanya pakai ini menurut mazhab Syafi'i begini, Boleh. begini, boleh umpamanya begini. Ya. Tapi mereka itu terkadang ini homer, ini ganja, ini enggak boleh. Karena enggak ada kepastian hukum. Tapi begitu ada fatwa MUI, kemudian fatwa MUI itu dijadikan dasar oleh dokter untuk memberikan obat itu kepada pasien. Akhirnya akan produktif. Ini kata MUI diperbolehkan, guys. Oh iya kalau ini tujuannya Pak ya. Jadi memang harus ada kepastian di sini. Oke. Jadi begitu, seperti itu pentingnya Fatwa, pentingnya fatwa itu. Pemirsa orang-orang Madura, itu tadi yang penjelasan dari Kiai Bustami Jauhari. Ada 3 poin memang. Pertama adalah yang berkaitan dengan puasa Arafah. Yang kedua berkaitan dengan hewan kurban. Yang ketiga berkaitan dengan fatwa MUI, khususnya nanti yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ganja. Karena pada dasarnya di konteks medis sangat dibutuhkan, sehingga ada kepastian hukum. Itu semoga bermanfaat, dan terima kasih Pak Kiai Sama-sama. atas waktunya yang diberikan kepada kami. Itu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.